Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan mata pelajaran matematika wajib untuk kelas 12. Di sini saya namanya itu sudah dikenal. Kita untuk khusus pagi hari ini membahas soal latihan 1.2, yaitu mengenai jarak antara titik dan garis, dan juga latihan 1.3 yang kemarin kita bahas, jarak titik dan bidang. Untuk kemudian nanti Senin depan kita adakan ulangan. Ini soal nomor 1 latihan 1-2. Diketahui limas beraturan TABCD, panjang rusuk AB 3 cm dan TA 6 cm. Kalau dikatakan di sini beraturan, berarti rusuk AB itu rusuk alas, kita gambar saja begini. Kalau ditulis T ABCD berarti ini T-nya puncak, ABCD-nya adalah alas. Nah, AB itu berarti rusuk alas. Nah, jadi kita tulis begini. Di AB 3, karena itu beraturan, berarti BC juga 3, CD 3, AD juga 3. Demikian juga dengan TA. TA itu rusuk tegak, TA 6. Maka rusuk-rusuk yang lain juga sama, karena ini beraturan. Jadi TB juga 6, TC juga 6, TD juga 6. Tentukan jarak titik B dan rusuk TD. B dan rusuk TD. Nah, seperti ini gambarnya. Ini ditarik atau diproyeksikan ke garis TD yang tegak lurus seperti ini, memotong di P, maka nanti panjang BP itu adalah merupakan jarak antara B dan rusuk TD. Nah, sekarang kita lihat segitiga TBD. Nah, itu yang kuning kelip-kelip, TBD ini. Nah, TD mana? TD ini kita sudah tahu, sama dengan TA tadi sudah disampaikan karena ini rusuk tegak. Kemudian BP itu apa? Oh, BP ini yang mau kita cari. Ya, jadi kita biarkan BP nanti begitu. BD ini diagonal sisi alas. Alasnya itu berupa persegi, berarti diagonalnya nanti 3/2. Kalau ini persegi begitu. Kemudian TO ini tinggi limas. Sekaligus tinggi limas. Berarti kita bisa mencari, karena ini sudah ada 6. BO nanti bisa dicari. Oh, TO-nya kita cari dulu. Kan nanti mau dipakai di sini. Dicari di tempat terpisah dulu. TO karena ini segitiga, TOB ini siku-siku di TO karena TO ini garis tinggi. Berarti TB-nya merupakan sisi miring segitiga siku-siku. Sehingga untuk TO kuadrat menggunakan Pitagoras, TB kuadrat dikurangi BO kuadrat. TB kuadrat, TB sudah jelas 6. TB-nya 6, kemudian BO-nya itu setengahnya BD. BD tadi 3/2. Berarti BO setengahnya ya setengah kali 3/2 kuadrat. Kemudian ini kita hitung, ini 6 kuadrat 36, ini jadi setengah kuadrat, ini jadi 3/2 ya, 3 kali setengah. Kalau dikuadratkan jadi 9/4, akar 2 dikuadratkan jadi 2. Kemudian ini kita samakan penyebutnya jadi 4 semua. Ini menjadi 144/4, ini tinggal ngalikan 2 kali 9, 18. Nah, ini kalau dikurangkan akan ketemu 126/4. Lalu kalau kita ambil TO-nya, kita ambil akar aja. Nah, kebetulan 126 ini bisa kita pecah menjadi 9 kali 14. 4-nya masih utuh. Kenapa dibuat 9 kali 14? Supaya bisa diambil akar. Akarnya 93, akarnya 4, 2 menjadi 3/2 akar 14. Nah, itu TO-nya yang nanti akan kita gunakan untuk menghitung jarak B ke P atau BP ini. Jarak B ke garis TD. Kita kembali ke perhitungan ini. TD-nya 6 ini ya. 6, kemudian BP-nya yang mau dicari, berarti kita biarkan begitu. BD 3/2 ini diagonal alas limas. Kemudian TO ini
Kita pindah ke sini. 3/2 akar 14. Nah, ini ada angka-angka yang sama, kita sederhanakan saja. Setengah dengan setengah. Ya, anggap saja sudah hilang itu. Karena ruas kiri, ruas kanan sama saja. Kemudian 6 dengan 3. Kalau sama-sama kita bagi 3, yang 3 seolah hilang, yang 6 tinggal 2. Kemudian apalagi? Nah, sementara belum, kita tulis saja. Oh, ini 2-nya nanti kita oper ke kanan saja. Berarti langsung kita tulis BP sama dengan akar 2 ini. Ini setengahnya tadi udah nggak ada ya. Akar 2. Kemudian ini 3/2 ini. Kemudian akar 14 ini. Nah, ini setengah adalah perpindahan dari 2 ini. Ini kalau kita kalikan setengah, maka sini juga kalikan setengah. Atau kalau di sini 2 kali BP, berarti BP-nya 2-nya ke sini menjadi membagi atau menjadi setengah begini. Kemudian kita kalikan. 3/2-nya tetap. Nah, ini akarnya kita gabungkan. 2 kali 14 itu 28. Nah, 28 bisa dipecah menjadi 4 kali 7. Supaya 4-nya ini bisa diambil akar menjadi 2. Nah, nanti bisa disederhanakan dengan yang setengah ini. Sehingga menjadi, jadi ini akar 4-nya 2 kali setengah 1 kali berapapun, ya tinggal berapapun. Berarti tinggal sisanya ini 3/2 dengan akar 7. Nah, itulah BP yang merupakan panjang titik D ke garis TD. Berarti soal ini sudah terjawab. Tentukan jarak B dan rusuk TD. Nah, itu dinyatakan dengan panjang ruas garis BP yaitu 3/2 akar 7. Itulah untuk nomor 1 latihan 1-2. Ini yang mengenai jarak titik dan garis. Sekarang kita membahas soal latihan 1-3 mengenai jarak titik dan bidang. Kita ambil nomor 1. Diketahui kubus ABCD FGH yang panjang rusuknya A cm. Titik Q itu adalah titik tengah rusuk BF. Tentukan jarak titik H ke bidang ACQ. Nah, kalau kita gambar, ini kubusnya. Q merupakan titik tengah BF ini. Yang ditanyakan jarak H ini ke bidang ACQ. Mana ACQ? Nah, ini. Untuk membantu karena ini yang mau dicari jaraknya adalah H ke bidang ACQ. Kita buat bidang yang memuat H dan memotong bidang ACQ. Yaitu ini. Nah, ini memotong titik tengah di diagonal sisi alas ini. Itu kita namakan saja P. Nah, kemudian ini karena yang berkenaan itu adalah titik H dengan ini, dengan P dengan Q, kita ambil bidang BDHF menjadi di sini supaya lebih mudah kita membahasnya. Titik Q itu adalah titik tengahnya, kemudian P tadi titik tengah diagonal alas, berarti ini tengah-tengahnya BD. Nah, kalau ini kita buat juga titik tengah di sini, kemudian kita buat garis. Nah, ini ternyata ini akan sejajar. Ini akan sejajar dengan DF dan sejajar dengan garis yang ini. Karena ini melalui titik tengahnya, ini titik tengah diagonal alas. Kemudian ini juga setengahnya sama dengan BQ ini. Ini juga sama, PD dengan BP ini sama panjangnya. Nah, sehingga ini merupakan 2 garis yang sejajar ini. Ini juga. Karena ke sini juga sama dengan PB. Kemudian ini juga setengahnya. Nah, ini berguna untuk membantu kita menemukan jarak antara H dan bidang ACQ tadi. Nah, di sini yang termasuk bidang ACQ-nya adalah garis PQ ini. Ini garis PQ ada terletak di bidang ACQ. Nah, sehingga nanti ini kalau ditarik garis di bidang BDHF, nanti kita akan menemukan garis yang memotong PQ ini yang tegak lurus gitu. Nah, itu ternyata nanti ini tadi sudah merupakan garis tinggi ya, garis tinggi dari segitiga BDFH. Sehingga ini tegak lurus.
Nah ini kalau kita perpanjang, itu ternyata akan sampai ke titik P. Karena ini 3 garis ini yang tadi sejajar, maka ini juga tegak lurus. Nah berarti nanti kita menentukan jarak antara PQ dan H, dengan kata lain itu adalah antara bidang ACQ dengan H. Karena PQ-nya berada di bidang ACQ. Nah, nanti jaraknya adalah HP ini gitu. Untuk mempermudah ini kita beri nama titik potongnya ini jadi R. Kemudian HR, nah itu merupakan garis tinggi segitiga DFH. DFH ini. Yang mana DFH ini karena ini bidang diagonal suatu kubus, ini siku-siku DH. Nah, karena ini siku-siku, kita bisa menggunakan rumus D sama dengan BC per A. Ini kalau pada segitiga siku-siku di mana D ini merupakan garis tinggi. Kalau di sini berarti HR-nya. B dan C ini merupakan sisi tegaknya yang membentuk siku-siku yaitu HF dan DH. Kemudian A adalah sisi miringnya yaitu DF gitu. Sehingga dimasukkan ke sini menjadi seperti itu. D itu merupakan garis tingginya. Di sini HR namanya. Kemudian sisi tegaknya adalah DH dan FH atau HF. Nah, baru sisi miringnya adalah DF. Nah, kita tahu DH. Mana DH? DH itu adalah rusuk kubus. Berarti ini panjangnya nanti A. Karena ini rusuk kubusnya adalah A. DH. Ini A ya. FH. FH itu ini diagonal sisi. Berarti A akar 2 kalau ini rusuknya A. Ini A akar 2. Kemudian DF-nya apa nih? DF. DF ini merupakan diagonal ruang kubus. Berarti nanti A akar 3. Kita masukkan aja menjadi, nah seperti itu. D-nya tadi rusuk. Ini F diagonal sisi. Kemudian DF diagonal ruang. Jadi seperti itu. Ini sekalian kita rasionalkan karena di bawah ada bentuk akar 3. Berarti kita kalikan dengan akar 3 per akar 3 supaya cepat gitu. Nah hasilnya menjadi, ini A-nya kemana nih? A dibagi A sudah 1 tadi dikalikan nggak ada pengaruh sehingga seolah hilang. Kemudian jadi yang A ada 3 ini, yang 2-nya sudah hilang, tinggal 1 yang atasnya. Kemudian ini akar 2 kali akar 3 yang atas jadi akar 6, sedangkan yang bawah akar 3 kali akar 3 menjadi 3. Nah ini biasa ditulis sepertiga A akar 6. Nah itulah OHR baru garis tinggi ini ya, garis tinggi dari segitiga DFH. Nah sedangkan jarak antara H ke bidang ACQ ini tadi diwakili oleh H ke titik P. Nah P proyeksinya. Apakah benar ini P proyeksi? Ini sudah kita menemukan satu garis tegak lurus. Kemudian HP ini, HP itu kalau dengan garis PC tegak lurus atau tidak ini. Nah ini kita lihat dari segitiga ini aja. Segitiga ACH. Segitiga ACH itu segitiga yang sama kaki atau sama sisi. Ini diagonal sisi, ini diagonal sisi, ini juga diagonal sisi, berarti sama sisi. Berarti garis tingginya akan pas di tengah-tengah. Artinya ini alasnya, kemudian garis tingginya HP. HP tegak lurus dengan CP. Nah ini kita sudah menemukan 2 garis yang tegak lurus yaitu CP atau CA dengan HP tegak lurus, dan ini PQ dengan HP juga tegak lurus. Maka dipastikan HP itu merupakan garis proyeksi sehingga P-nya ini proyeksi H di bidang ACQ. Nah, sehingga untuk jaraknya kita tinggal menghitung HP. Kemudian tadi karena ini kita buat 3 garis yang sejajar dan jaraknya sama ini, sehingga ini HR itu 2 bagian, kemudian HP itu 3 bagian. Berarti HP itu 3 per 2, karena ini 2 bagian gitu ya. Jadi HP adalah 3 per 2 dari HR gitu.
HR-nya bisa kita ganti yang ini menjadi begitu. Tinggal kita sederhanakan, ini 3/3-nya 1, tinggal setengah A akar 6. Nah, itulah jarak antara titik H ke bidang ACQ. Soal latihan 13 nomor 1. Nah, dengan pembahasan ini semoga kalian bisa lebih jelas untuk memahami jarak antara titik dan garis, titik dan bidang. Jadi kalau ada soal-soal yang masih belum bisa dikerjakan dengan contoh ini, kalian bisa jelas sehingga bisa mengerjakan soal-soal yang lain. Kalaupun nanti terpaksanya masih belum jelas juga, mungkin nanti kita bisa atur pertemuan tatap muka untuk kita bisa saling berdiskusi mengenai kesulitan-kesulitan yang kalian temui. Nah, untuk latihan dalam KBM atau saat KBM maupun di luar KBM itu berarti latihan 1, 2 dengan 1, 3 itu kalian coba satu soal di saat KBM, kemudian nanti sisanya soal yang lain. Kemudian juga kalian bisa mencari alternatif soal lain yang bisa ditemukan untuk latihan kalian. Atau supaya seragam nanti saya carikan soal dimensi 3 secara keseluruhan sehingga bisa untuk latihan kalian menghadapi ulangan di pertemuan yang akan datang. Saya kira demikian pertemuan kali ini, semoga kalian diberikan kemudahan dalam memahami ilmu-ilmu warisan nenek moyang ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.